Halo, perkenalkan saya Meiman Christian Potragula, Duta Muda Sumatera Utara 2025. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, jurusan akuntansi. Ini adalah orasi, obrolan menginspirasi. Menginspirasi. Oke, kalau ditanya bagaimana perjalanan mengikuti Duta Muda Sumatera Utara 2025, merupakan perjalanan yang cukup panjang dari bulan Desember ya. Audisi dimulai dari bulan Desember dan grand final di tanggal 28 Januari. Perjalanan yang cukup panjang membuahkan hasil yang cukup memuaskan di tanggal 28 Januari ini. Dan yang menjadi inspirasi saya, motivasi saya mengikuti ajang ini, karena saya melihat bahwa Sumatera Utara saat ini sangat memprihatinkan, baik itu di bidang pendidikannya, karakter para remajanya yang harus dibenahi ke depannya. Jadi peran pemuda dalam hal ini sangat penting. Pada awalnya flyernya saya lihat di Instagram ya. Nah, jadi setelah saya lihat, jadi saya berniat sebenarnya dari awalnya ingin mendaftar. Namun pada saat pertama kali saya merasa kayaknya saya nggak pantas, saya nggak bakalan bisa, karena ini adalah ajang pertama yang saya ikuti begitu di dunia duta ataupun di dunia pageant. Jadi saya merasa bahwa nggak mungkin bakalan nanti saya masuk ke finalis, semifinalis dan sampai ke grand final. Kalau sebelumnya saya cuman ikut kayak lomba karya tulis ilmiah nasional, lomba debat nasional. Jadi di ajang pageant ataupun duta ini adalah yang pertama kali seperti itu. Kalau ditanya soal tantangan terbesar selama kompetisi itu adalah saya kurang percaya diri dengan potensi diri saya mungkin. Cara saya mengatasi itu, karena kan di karantina maupun pra-karantina kita, satu hal yang saya pelajari bahwa kita dituntut untuk menjadi diri sendiri. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus percaya bahwa itu adalah hasil jerih payah kamu. Dan harus menjadi diri sendiri untuk menggapai sesuatu, jangan menjadi orang lain. Jadi saya tanamkan hal itu di dalam diri saya untuk menghilangkan rasa kurang percaya diri saya. Kalau ditanya makna menjadi Duta Muda Sumatera Utara 2025 itu sebenarnya maknanya sangat kecil, yaitu bisa berdampak positif sekecil apapun bagi masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Mulai dari mengajak kawan sekitar kita, tetangga kita, sebagai seorang pemuda untuk melakukan hal positif, merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Sebenarnya dari pertama awal audisi ketika ditanya program kerja, saya sudah sangat menggaung-gaungkan tentang pendidikan di Sumatera Utara, baik itu pendidikan karakter maupun proses pendidikan yang sangat memprihatinkan di Sumatera Utara pada saat ini, terutama di literasinya. Jadi saya punya program kerja ingin membuat atau mengembangkan salah satu aplikasi literasi nantinya jika diberikan izin sama yang kuasa mengembangkan aplikasi tersebut untuk bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat manapun. Karena nantinya di aplikasi ini akan menyediakan bahan-bahan bacaan yang berkualitas. Kemudian saya ingin bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengedepankan pendidikan karakter bagi pemuda-pemudi di Sumatera Utara. Kalau untuk saat ini karena kita dituntut ya harus mengabdi selama 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun ini dulu kita fokuskan untuk mengabdi di Duta Muda Sumatera Utara dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk next nanti mungkin kita akan pikirkan matang-matang lagi. Mungkin kedepannya lebih fokus ke lomba-lomba akademik aja dulu. Oke, sebenarnya kalau ditanya bagaimana dukungan Unpap ke saya dalam mengikuti khususnya Duta Muda Sumatera Utara, sebenarnya sudah sangat jauh ya. Unpap membantu saya dan mendukung saya dalam mengikuti ajang ini. Mulai dari pendanaan, karena kemarin kan kita harus ada
pengeluaran kayak entah itu ketika kita foto studio untuk photoshoot dan lain sebagainya, terus uang karantina dan lain sebagainya, itu difasilitasi penuh oleh Unpad begitu Kak. Jadi segala pembiayaan itu pure dari Unpad. Kalau ditanya tempat pengembangannya, potensi yang ada di diri, saya sangat beruntung bahwa Unpad menyediakan beberapa kelas minat bakat untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan minat bakatnya dalam suatu bidang. Jadi saya sudah ikut beberapa kelas itu, mulai dari kelas debat Pancabudi, biasanya kita sebut dia Kladi. Terus ada kelas esai dan KTI. Jadi di situ saya dilatih mulai dari public speaking, terus bagaimana bertutur bahasa yang baik dan benar. Jadi benar-benar difasilitasi oleh Unpad kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi dirinya. Kalau ditanya soal bagaimana mahasiswa yang membawa nama kampus untuk ke prestasi non-akademik, itu suatu hal yang sangat baik ya. Bukan hanya menaikkan nama baik kampus di kalangan masyarakat umum, tetapi juga Unpad ataupun kampus kita yang kita bawa akan lebih dikenal, lebih diketahui oleh masyarakat, sehingga pamor universitas yang kita bawa itu akan lebih naik di kalangan masyarakat ketika kita membawanya ke beberapa ajang-ajang seperti. Oke. Kalau ditanya tentang kolaborasi, sebenarnya saya juga sudah masuk ke dalam relawan Unpad Goes to School, di mana ini programnya bakalan mulai dijalankan di bulan ini. Jadi saya ingin berkolaborasi ketika Unpad pergi ke sekolah-sekolah, saya akan berkolaborasi dengan menyampaikan juga betapa pentingnya pendidikan karakter bagi pemuda-pemudi, terutama pelajar pada saat ini. Oke, kalau ditanya untuk motivasi buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak saya dalam berprestasi dan mengikuti beberapa ajang, ada satu pepatah yang selalu saya ingat, yaitu jangan pernah takut gagal, tapi takutlah karena tidak pernah mencoba. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang ingin mengikuti dan mengupgrade dirinya untuk lebih baik mengikuti beberapa lomba ataupun ajang, pastikanlah bahwa kamu itu punya potensi. Tapi dengan potensi yang kamu miliki, bagaimana kamu mengembangkannya, bagaimana kamu meng-up-nya, bagaimana kamu meng-upgrade-nya, percaya akan potensi dirimu akan memberi kamu peluang untuk bisa menjadi di urutan teratas. Sebenarnya untuk mengatur waktu sudah dari sebelum-sebelumnya juga udah sangat cukup banyak jadwal, mulai dari jadwal lomba dan kelas itu sering bertabrakan ya. Jadi untuk menangani hal tersebut, biasanya saya dalam 1 bulan itu jauh-jauh hari saya sudah menyusun jadwal apa saja yang akan saya lakukan dalam 1 bulan itu. Jadi sehingga jadwal-jadwal yang sudah saya susun itu tidak saling bertabrakan nantinya. Jadi tidak ada yang akan dikecewakan di kemudian hari. Sangat-sangat penting untuk mengatur schedule waktu ya, apa yang mau kita lakukan seperti itu. Kalau ditanya soal inspirasi saya ataupun sosok yang menginspirasi, itu saya sangat terinspirasi oleh Pak Habibie, mantan presiden ketiga Indonesia, yang dimana pada awalnya Pak Habibie ini sangat dianggap remeh oleh kalangan-kalangan orang, dianggap tidak akan bisa melakukan satu hal, tapi pada akhirnya ia membuktikan bahwa ia bisa, ia membuat suatu keajaiban, di mana pada waktu itu dia membuat suatu perusahaan penerbangan ya, dan juga yang bergerak di bidang transportasi. Jadi saya sangat bangga akan hal itu. Ketika kita direndahkan, ketika kita diremehkan, maka kita harus bangkit dari kata-kata yang meremehkan kita itu. Kita jadikan motivasi untuk bisa mengupgrade diri kita ke depannya. Kalau ditanya sosok yang menginspirasi saya di lingkungan kampus itu, ya tentunya Bapak Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya, yang dulunya pendiri Universitas Pembangunan Pancabudi. Dulu dia sempat berkecimpung di
dunia militer. Namun pada akhirnya ia mendirikan Universitas Pembangunan Pancabudi untuk membangun kontensi putra-putri ataupun pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Utara. Karena pendidikan itu sangat penting. Jadi saya pun terinspirasi akan hal itu, bahwa pendidikan itu sangat penting. Harapan saya untuk generasi muda saat ini adalah saya ingin generasi muda yang ada khususnya di Sumatera Utara, upgrade lah dirimu, keluar dari zona nyaman. Karena zona nyamanmu tidak akan membuatmu ataupun membawakan hasil yang sangat maksimal untukmu. Karena di zona nyamanmu itu akan memberikan dampak yang kurang baik untukmu di masa depan nantinya. Jadi keluar dari zona nyaman, upgrade dirimu dan lakukan yang terbaik. Ketika kamu sudah mengupgrade diri, ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, pasti kamu akan menerima hasil yang sangat maksimal, seperti itu. Harapan saya untuk Universitas Pembangunan Pancabudi, semoga kedepannya Universitas Pembangunan Pancabudi semakin meningkatkan prestasinya dan semakin dikenal oleh banyak orang melalui prestasi-prestasi, baik itu mahasiswanya dan juga universitasnya, sehingga dia mewadahi dan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemuda-pemudi khususnya Sumatera Utara. Karena di Unpad kita difasilitasi untuk mengikuti lomba, mengupgrade diri kita, mengembangkan potensi diri kita. Jadi saya berharap kedepannya semakin ditingkatkan lagi untuk memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat, khususnya para pemuda dan pemudi. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini, ayo follow seluruh sosial media Unpad yang ada di bawah ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi. Ayo kuliah di Unpad, Unpad pilihan mantap. Bye-bye. Menginspirasi.